Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfinela Audia, NIM 18043160. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, langsung saja masuk ke tugas saya, yaitu tugas 2 mengenai anggap saudara telah tamat memutuskan untuk menjadi pebisnis. Pilih satu saja jenis bisnisnya yang spesifik, misalnya kafe atau resto, hotel melati, klinik kesehatan, bimbingan belajar, dan sebagainya. Lalu lakukan observasi untuk mengetahui rincian A. Apa spesifikasi softwarenya? B. Apa spesifikasi hardwarenya? C. Apa isi database-nya? D. Apa spesifikasi jaringan komputernya? Sehingga saudara punya pengetahuan yang lengkap akan spesifikasi serta anggaran biaya membangun sistem informasi pada bisnis tersebut. Di sini saya mengambil spesifikasi bisnisnya, yaitu mengenai restoran yang saya beri nama Family Seafood Spicy. Bisnis yang ingin saya buat adalah restoran makanan seafood dengan menu yang bervariasi rasa pedas. Tentunya untuk membuat restoran ini, maka diperlukan spesifikasi teknis untuk membangun sistem informasi pada bisnis tersebut. Pada bisnis ini, menu yang ingin saya buat yaitu menu makanan. Yang pertama, seafood kerang balado seharga 15.000, seafood crispy seharga 20.000, seafood hot complete 30.000, nasi goreng seafood 10.000, sup seafood 12.000. Baiklah, langsung saja masuk kepada spesifikasi softwarenya pada bisnis saya ini, yaitu software yang digunakan untuk restoran ini adalah software kasir atau POS, yaitu Point of Sale, yang digunakan untuk memudahkan manajemen restoran dalam melakukan pekerjaannya. POS juga bisa diartikan sebagai sebuah perpaduan antara tempat kasir check-out counter dengan mesin kasir cash register, di mana pada titik inilah transaksi penjualan sebuah produk berakhir. Fitur yang disediakan untuk aplikasi software ini yaitu mencatat transaksi yang masuk beserta metode pembayaran yang digunakan. Kemudian, menghitung kas jatuh tempo untuk setiap order yang dimasukkan. Yang ketiga, melacak uang tunai di laci uang tunai. Yang keempat, membuat laporan penjualan per jam dan harian. Yang kelima, mengizinkan karyawan per jam untuk masuk dan pergi. Yang keenam, melacak item menu yang terjual dan mengetahui data item terlaris atau sebaliknya. Yang ketujuh, mencatat data pelanggan berulang atau pendaftaran member dan lain-lain. Langsung saja kita masuk kepada spesifikasi hardwarenya. Hardware yang dibutuhkan dalam bisnis restoran ini adalah monitor layar sentuh di loket layanan, cash drawer atau laci uang, printer untuk mencetak struk, printer dapur jika diperlukan. Kemudian isi database dari restoran ini. Di sini untuk membuat menu pesanan yang saya gunakan yaitu Microsoft Access 2010. Di sini data yang saya perlukan yaitu untuk mencatat nomor urut, nama pelanggan, nomor meja, makanan, jumlah, dan harga. Di sini dapat kita lihat tampilan untuk menu pemesanan pada Microsoft Access 2010, yaitu terdapat datanya. Yang pertama nomor urut, nama pelanggan, nomor meja, makanan, jumlah, dan harga. Di bawah itu ada tombol selanjutnya, sebelumnya, terus tambah pemesanan, dan disimpan data tersebut. Berikut adalah tampilan untuk pemesanan yang telah disimpan datanya. Kita dapat melihat tabelnya, yaitu namanya, nomor meja, makanan,
jumlah, dan harga satuan, sehingga kita dapat mengetahui berapa orang yang mengunjungi restoran dan berapa pemasukan keuangan. Untuk bisnis restoran ini, diagram yang digunakan adalah untuk membuat database restoran. Sangat penting digunakan adalah Microsoft Office Visio. Dengan sistem ini dapat digunakan untuk membuat flowchart, brainstorm, dan skema jaringan. Dalam bisnis restoran ini, pengguna database pada restoran ini sangat penting. Yang pertama, yang penggunanya yaitu manajer. Pengguna manajer adalah pengguna yang ditunjuk untuk melakukan peran sebagai manajer dalam restoran. Manajer dalam sistem ini mempunyai tugas dalam mengawasi kegiatan operasional dan keuangan. Kemudian owner atau pemilik. Pengguna owner adalah pemilik dari restoran yang memiliki peran untuk mendaftarkan user dalam sistem, memberikan hak akses pada user, dan juga melihat record keseluruhan dari sistem. Kemudian pelayan. Pengguna waiter adalah pengguna yang ditunjuk untuk melakukan peran sebagai waiter atau pelayan. Waiter bertugas melakukan pencatatan data untuk setiap pesanan yang diterima dari pelanggan. Selain itu, waiter juga bertugas untuk mengantarkan pesanan yang sudah selesai dibuat ke meja pelanggan dan membersihkan meja ketika pelanggan sudah meninggalkan tempat. Kemudian koki. Pengguna koki adalah pengguna yang ditunjuk untuk melakukan peran sebagai koki. Koki bertugas mengolah data yang diterima dari waiter dan juga melakukan permintaan kepada manajer ketika kebutuhan dapur sudah habis. Kemudian kasir. Pengguna kasir adalah pengguna yang ditunjuk untuk melakukan peran sebagai kasir. Kasir bertugas untuk memproses transaksi pembayaran. Selain itu, kasir juga menyediakan layanan informasi tempat mana saja yang tersedia atau bisa digunakan. Desain sistem yang digunakan adalah diagram use case, diagram aktivitas, diagram relasi untuk bisnis restoran ini. Baik, yang terakhir yaitu spesifikasi jaringan komputer untuk bisnis restoran ini, yaitu berdasarkan area jaringan yang digunakan yaitu LAN atau Local Area Network. Jaringan ini hanya untuk satu gedung saja yang bersifat pribadi atau privat. Jaringan ini sangat cocok untuk restoran karena agar file pribadi tidak diplagiat oleh orang lain. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.